Televisi nasional Iran menyiarkan video yang diklaim menampilkan puing-puing pesawat Amerika Serikat yang mereka tembak jatuh. Iran menyatakan bahwa mereka telah menembak jatuh sebuah pesawat angkut dan dua helikopter milik Amerika Serikat yang digunakan dalam operasi penyelamatan pada hari Minggu waktu setempat. Namun kepada AP, seorang pejabat intelijen regional yang enggan disebut namanya bilang bahwa militer Amerika Serikat meledakkan dua pesawat angkut karena kerusakan teknis sehingga memaksa mereka mengirim pesawat tambahan untuk menyelesaikan penyelamatan. Sementara Amerika Serikat menyatakan mereka telah menyelamatkan seorang kru yang sebelumnya dilaporkan hilang usai Iran menembak jatuh sebuah jet tempur F-15E Strike Eagle pada Jumat lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat bilang bahwa kru tersebut dalam kondisi baik. Saudara, Iran mengklaim telah menembak jatuh pesawat tempur Amerika Serikat. Sejauh mana hal ini berpengaruh terhadap perjalanan perang yang terus berlangsung antara Iran, Amerika Serikat, dan juga Israel. Dan berikut cuplikan dialog Kompas Siang dengan peneliti Keamanan Internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI, Aisyah Kusuma Somantri. Untuk saat ini sebenarnya seperti apa eskalasi pasca 3 pesawat, terutama jet tempur, lalu A-10 dan juga pesawat angkut milik Amerika Serikat oleh Iran? Ya, kita kira di sini Mas Juno ini menarik sekali karena pertama sudah ada beberapa pernyataan dari AS sebelumnya ya, baik itu dari Hegseth maupun Trump yang mengatakan bahwa mereka memiliki uncontested airspace dan kemudian mereka mengatakan bahwa angkatan lautnya maupun angkatan udaranya ini sudah tidak berdaya lagi ya. Tetapi kan ini ketika Iran secara pertama kalinya ini menembak jatuh pesawat tempur Amerika Serikat di kawasan Iran, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya pernyataan tersebut itu harus dipertanyakan. Apakah benar mereka kemudian memiliki penguasaan atas wilayah udara Iran atau tidak? Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap operasi-operasi Amerika Serikat selanjutnya. Karena seperti yang kita tahu, Amerika Serikat ini kan sudah mengirimkan pasukan ya ke kawasan Timur Tengah yang kita sekarang masih bertanya-tanya nih pasukannya nanti akan dideploy kemana gitu. Tetapi dengan adanya tadi ya ancaman yang serius kemudian di wilayah udara Iran gitu, ini mereka harus merencanakan ulang sebenarnya strategi-strategi dan kemudian taktik-taktik yang dipergunakan dalam penerjunan pasukan Amerika Serikat ke wilayah tersebut gitu. Karena pada dasarnya banyak sekali kemudian ancaman yang bisa didapatkan di sana. Selain itu sudah ada pernyataan yang menyatakan bahwa Amerika Serikat ini sebenarnya tidak akan mengirimkan tentaranya ke ground operation maupun ke operasi-operasi khusus lainnya tanpa adanya perlindungan dan support dari pasukan udara. Itu yang membuat di sini semakin menarik gitu ya. Karena ini tidak hanya kemudian kita berbicara tentang taktikal saja, tetapi kita juga perlu berbicara dari segi strategis. Iran ini kan sebenarnya sebuah negara yang secara kekuatan militer itu jauh berada di bawah Amerika Serikat. Tetapi kemudian Amerika Serikat ini bisa dijatuhkan pesawatnya, yang mana F-15 ini belum pernah dijatuhkan sebelumnya ya. Begitu juga dengan F-35 yang kita tahu sebenarnya kemarin sempat terkena serangan gitu. Ini kan menunjukkan bahwa ada kapasitas yang bisa dimiliki Iran meskipun dengan mengandalkan teknologi-teknologi yang terbatas. Ya, apakah ini juga karena tadi Anda menyinggung pesawat siluman juga sempat terdeteksi oleh radar milik Iran dan juga F-15E juga sempat ditembak jatuh pada Jumat lalu. Untuk saat ini apakah sistem pertahanan udara Iran ini juga mendapatkan dugaan bantuan dari pihak-pihak selain dari Cina atau Rusia atau bahkan China dan Rusia sendiri? Ya, sebenarnya sudah ada beberapa pemberitaan yang menyatakan bahwa pihak intelijen Cina ini membantu Iran ya dalam menyediakan informasi-informasi terkait targetnya. Tetapi sebenarnya karena kita tidak dapat konfirmasi secara langsung ataupun pemberitaan secara terbuka, kita tidak bisa melakukan konfirmasi yang 100% terkait hal ini. Tetapi sudah jelas memang ini beredar ya, ada pernyataan-pernyataan yang melihat bahwa memang ada bantuan dari segi geoint, lalu kemudian dari segi SIGINT dari China
Ukraina terhadap Rusia. Tetapi untuk hal ini sebenarnya yang dimanfaatkan oleh Iran dalam penembakan jatuh baik itu pesawat F-35 maupun F-15 ini adalah heat signature yang dihasilkan dari pesawat. Karena pesawat ini sebenarnya kan dia memiliki kapasitas stealth yang mana pesawat ini bisa menyerap tadi ya signal radar sehingga kemudian pantulannya ini sangat minimal. Yang kita lihat Iran ini mengetahui bahwa tetap pesawat jet ini kan memiliki panas dari mesinnya gitu. Itu yang kemudian berusaha untuk dilacak oleh Iran sehingga ketika kemudian persenjataannya ini ditembakkan gitu ya, ini bisa mengenai dengan tepat sasaran gitu. Jadi menariknya adalah ketika pesawat-pesawat ini berusaha untuk kemudian diproduksi ya dengan mengandalkan dan mempertimbangkan teknologi modern, mereka mungkin melupakan sebenarnya teknologi paling dasar yang bisa dilakukan oleh teknologi-teknologi tersebut. Pertama itu, lalu yang kedua sebenarnya ada permasalahan terkait sebenarnya Iran ini negara yang misterius. Karena sebenarnya selama bertahun-tahun Iran diembargo, Iran ini banyak membangun kapasitas defense industry-nya sendiri. Sehingga sebenarnya Iran memiliki spektek yang sebenarnya tidak diketahui oleh negara-negara lain. Sulit bagi Amerika Serikat, meskipun sekarang Amerika Serikat pun memiliki dasar ya militer yang kuat gitu ya dan intelijen yang kemudian kita tahu paling baik, salah satu yang paling baik di dunia gitu ya. Tetapi kemudian karena banyak faktor-faktor yang sebenarnya masih tidak diketahui dari kemudian persenjataan Iran ini gitu ya. Jadi sebenarnya agak sulit bagi Amerika Serikat untuk mengetahui identifikasi pasti dari kemampuan dan kapasitas Iran di lapangan.